Gue mau bicara soal absurditas. Gue kenal konsep ini dari percakapan di suatu podcast sih. Podcastnya Lex Fridman dan Sean Kelly. Sean Kelly itu seorang profesor di bidang filsafat gitu sih. Dan salah satu hal yang menarik adalah ketika dia ngomongin soal pemikirannya Albert Camus tentang absurditas gitu. Apa itu absurditas? Sederhananya nih aja sih. Sederhananya itu adalah situasi ketika manusia itu hidup, bukan situasi ya. Absurditas adalah suatu gagasan bahwa hidup manusia itu absurd. Dan apa itu absurd? Absurd itu adalah meaningless, nggak punya meaning, repetitif, tanpa ada arti apapun dari repetisi berulang itu. Contohnya, metafornya seperti apa? Metafornya seperti Sisyphus. Jadi ada kisah Sisyphus di, kalau nggak salah, kebudayaan Yunani kuno, di mana seorang bernama Sisyphus itu dikutuk oleh Tuhan untuk ngangkat batu ke atas bukit. Dan ketika batunya udah nyampe bukit, dijatuhin lagi batunya sampai ke bawah. Dan ketika batunya jatuh ke bawah, dia mesti ke bawah lagi dan naikin batunya, dan jatuhin lagi, naikin lagi, jatuhin lagi, gitu terus selama-lamanya. Jadi dia dikutuk Sisyphus itu. Dan itulah gambaran absurditas yang dikasih oleh oleh Albert Camus, bahwa ya begitulah hidup kita sebetulnya, selayaknya Sisyphus menurut kamu ya. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak ya. Cuman kalau menurut kamu semacam itu, ada repetisi berulang yang enggak ada maknanya, dan kita terkerangkeng, terpenjara oleh itu. Kita terpenjara oleh hidup yang absurd, yang enggak punya makna. Kita terpaksa harus kerja tiap hari, harus makan, dan tiap makan kita lapar lagi, dan tiap lapar kita mesti nyari makan lagi, gitu terus. Begitu juga dengan seks, begitu juga dengan minum, begitu juga dengan uang, begitu juga dengan kebahagiaan. Tiap hari cuman begitu juga dengan rasa stamina. Tiap hari kita berusaha untuk hidup tenang, tapi atau berusaha untuk, jangan hidup tenang deh, berusaha untuk minum supaya tidak haus, tapi lambat laun toh kita akan haus juga kalau kita masih mau hidup, dan untuk itu kita masih nyari minum, dan begitu seterusnya. Jadi kamu tuh mengibaratkan hidup kita, dan memang dalam sampai pada tingkatan tertentu ya, hidup kita tuh ya absurd seperti itu. Repetisi terus, berulang terus, dan seemingly nggak punya makna gitu, meaningless gitu. Dan menurut kamu seperti itu, dan itu sebetulnya adalah pandangan hidup yang sangat suram ya. Tapi kemudian Albert, kamu melihat bahwa adakah jalan keluar dari absurditas hidup ini, atau bukan jalan keluar, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, bisakah Sisyphus bahagia? Bisakah kita bahagia di tengah absurditas yang mengelilingi kita ini? Dan menurut kamu bisa, atau mungkin bukan bisa. Kalau jawaban yang gue dapat dari percakapan itu adalah bahwa bisa, karena meskipun terasa terpenjara, kita pun masih punya kebebasan sebetulnya. Sisyphus pun masih punya kebebasan. Kebebasannya apa? Kebebasannya adalah dia bisa bebas memilih mau mengembrace kenyataan hidup yang seperti ini dan menikmati hidup ini, atau memilih untuk ya udah merasa bahwa ini kutukan. Jadi kebebasannya di situ, kayak kebebasannya bukan kebebasan untuk lepas dari Sisyphus, untuk lepas dari absurditas, tapi kebebasannya adalah mau menerima atau nggak menerima. Dan in a way tetap suram, tapi in a way tetap ada semacam penawaran bahwa bisa loh
absurditas ini dinikmati gitu. Masalahnya kita mau memilih untuk menikmati atau enggak. Dan gue tidak sepenuhnya setuju, cuman ini satu ide yang menarik aja sih tentang eksistensi manusia, tentang keberadaan kita gitu. Dan gue pengen nulis seperti ini karena gue pengen nulis soal hal ini karena sebenarnya ini pertanyaan mendasar yang selalu ada sih. Kayak gue juga lagi suka denger Gus Baha gitu, seorang ulama. Dia bilang kayak dunia ini semuanya nggak jelas kecuali sholat gitu. Kayak itu kan sebetulnya mirip-mirip dengan bagaimana dia melihat dunia ini sebenarnya nggak jelas, absurd, meaningless. Dan manusia selalu mencoba untuk mencari salvation, mencari penyelamat. Dan buat di Islam jawabannya adalah sholat gitu. Setidaknya mungkin gak cuma sholat, cuman setidaknya dalam salah satu penyelamatnya adalah sholat gitu. Gue rasa kebudayaan manusia tuh selalu punya kesadaran, entah individual entah kolektif, bahwa hidup ini sampai pada tingkat tertentu itu absurd. Makanya ada agama, makanya ada ritual-ritual untuk mencari kayak oase-oase di mana hidupnya tidak absurd di tengah berbagai keabsurdan yang terus mengepung kita gitu. Di contoh-contoh yang gue bilang, kayak mau makan sebanyak apapun tetap lapar juga. Mau mencari kebahagiaan segila apapun bakal tetap sedih juga. Kayak absurd. Dan rasanya manusia itu selalu mencoba untuk mencari sesuatu yang transenden gitu, sesuatu yang abadi, kayak surga, kayak pengalaman spiritual seperti sholat yang gue tahu itu, atau kayak ritual-ritual apapun lah, atau kayak sesuatu seperti state of flow di mana kita merasa benar-benar terserap dalam pekerjaan kita gitu, sampai kita lupa waktu. Kita pingin menghindari waktu, rasanya pingin melampaui waktu, pingin abadi, pingin lepas dari absurditas pengulangan yang terus menerus gitu, dengan cara ya tadi ritual-ritual atau state di mana keadaan-keadaan di mana kita nggak sadar akan repetitiveness itu. Kita merasa bahwa ada meaning gitu, dan nyatanya ada dari ritual-ritual atau apalah tadi yang gue sebut gitu. Hidup ini gak sepenuhnya absurd, tapi ada benernya kamu itu, gue rasa, karena tadi kita merasakan absurditas itu sebetulnya dan mencoba untuk lari dari situ. Atau mungkin lari bukan kata yang tepat, mungkin kata yang tepat adalah mencari sesuatu yang lain dari absurditas gitu. Dan mungkin itu salah satu perjuangan ya manusia gitu. Dan entahlah sih, nggak tahu juga, cuman sesuatu yang menarik untuk diteliti sih, untuk dikaji absurditas ini dan bagaimana kita mencoba untuk mencari sesuatu yang lebih dari absurditas. Oke, gitu aja sih, mungkin lo bisa mikirin juga tentang hal ini. Oke, dadah.